Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan gua Asep di channel Refocus yang akan membahas alur cerita film berjudul Death Race yang rilis pada tahun 2008. Dan untuk kalian yang nunggu film kemarin, tenang, ini lagi digarap full episode cuy. Oke, jadi film ini bercerita mengenai sebuah penjara yang cukup kejam hingga di dalam penjara itu diadakan sebuah balapan mematikan yang disertai dengan adu mekanik yang cukup mantap. Oke, seperti biasa sebelum lanjut jangan lupa udut kopanya coy, kita gaskun. Pada tahun 2012, ekonomi Amerika mengalami kehancuran yang mengakibatkan peningkatan pengangguran di seluruh negara. Situasi ini berdampak pada meningkatnya tingkat kriminalitas sehingga penjara-penjara di sana pun penuh. Karena kurangnya dana dari pemerintah, sebagai solusi mereka memutuskan untuk menyerahkan pengelola penjara-penjara yang ada kepada sektor swasta. Dan salah satu penjara yang menjadi perhatian adalah Terminal Island, di mana penjara ini pihak pengelola secara rutin mengadakan pertarungan antara napi yang disiarkan secara langsung melalui internet. Meskipun konten ini menarik minat banyak netizen yang rela berlangganan untuk menyaksikan aksi para napi bertarung hingga mati, namun lama-kelamaan ketertarikan netizen mulai memudar. Menghadapi situasi ini, pengelola penjara pun melakukan inovasi baru dengan melahirkannya Death Race, yaitu balapan maut. Hingga pada suatu malam di Terminal Island, acara Death Race antar beberapa napi dengan kendaraan yang sudah dimodifikasi dengan mantap pun berlangsung. Mereka saling menembak dan berusaha untuk saling mengalahkan satu sama lain. Dalam balapan yang berlangsung, seorang pembalap bertopeng yang dikenal sebagai Frankenstein memimpin jalannya perlombaan setelah ia berhasil membunuh salah satu peserta. Namun seorang pembalap bernama Manchin Ganjo mulai mengincar Frankenstein. Ganjo terus menembaki mobil legendaris Frankenstein. Frankenstein segera menyuruh asistennya yang bernama Chase untuk melepaskan oli dan asap untuk menghambat Ganjo. Namun sayangnya tombol yang seharusnya mengaktifkan efek tersebut di mobil itu tidak berfungsi. Tidak berputus asa, Frankenstein kemudian meminta Chase untuk melepaskan perisai di bagian belakang mobilnya. Perisai itu pun berhasil menghantam mobilnya Ganjo yang semakin memperburuk keadaannya dan membuatnya semakin marah. Karena kurangnya pengamanan, tanpa ragu Frankenstein pun melemparkan Chase keluar dari mobil tepat sebelum mobilnya ditembak oleh Ganjo menggunakan rudal. Dan akibatnya mobil yang begitu keren itu pun meledak dengan mantap. Tapi untungnya ia lebih dulu menginjak garis finish. My mark. 3. Di tempat lain terlihat ada seorang pria bernama Jensen Ames. Dia baru saja menyelesaikan pekerjaannya di pabrik baja yang sudah bangkrut dan akan ditutup pada hari itu. Setelah menerima gaji mereka, Jensen dan rekan kerja lainnya mendapatkan kejutan saat rombongan polisi tiba dengan cara yang keras dan membubarkan para pekerja dengan paksa. Tidak terelakkan bentrokan antar polisi dan para pekerja terjadi dalam kerusuhan itu. Setelah itu, pada malam harinya Jensen pun pulang ke rumahnya. Dia menemui sang istri yang telah menunggunya sejak tadi. Jensen juga menyempatkan dirinya untuk menjenguk putrinya yang masih kecil yang bernama Piper. Terlihat Jensen sangat mencintai putri kecilnya itu. Namun setelah Jensen selesai mandi, dia terkejut melihat istrinya sudah tergeletak di lantai. Lalu tiba-tiba dari belakang Jensen dibius oleh seorang pria bertopeng. Ketika dia bangun pada pagi harinya, Jensen terkejut mendapati dirinya sedang memegang pisau di tangannya. Dia pun kemudian ditangkap oleh polisi dengan tuduhan pembunuhan terhadap istrinya sendiri. 6 bulan pun berlalu, Jensen kemudian dibawa masuk ke dalam penjara Terminal Island yang terletak di sebuah pulau kecil yang hanya dapat dijangkau melalui jembatan panjang.
Setibanya di penjara, seorang petugas bernama Ulrich mengantar Jensen ke sel tempat tinggalnya di sana. Namun hanya dalam waktu sebentar setelah ditinggalkan, Jensen mulai menghajar semua penghuni sel yang mencoba mengganggunya. Pada pagi harinya ketika semua narapidana sedang sarapan, ada seorang napi meludah di piring makanan Jensen. Dan napi lainnya yang bernama Pachenko juga membuat keributan dengan mengatakan bahwa Jensen adalah seorang pecundang yang telah membunuh istrinya sendiri. Dan saat Pachenko berusaha menyerangnya, Jensen lalu bangkit dan berhasil mengalahkan Pachenko beserta beberapa anak buahnya dalam pertarungan itu. Dan akibat kejadian itu, Ulrich pun membawa Jensen ke hadapan pemimpin penjara yang bernama Hensi. Setelah Hensi membaca profil Jensen yang ternyata adalah seorang mantan pembalap, ia pun merasa tertarik untuk mengajak Jensen berpartisipasi dalam death race. Hensi menjelaskan bahwa 6 bulan yang lalu ada seorang pembalap bertopeng bernama Frankenstein meninggal di meja operasi akibat luka bakar yang parah. Frankenstein sendiri merupakan idola netizen di seluruh dunia. Namun ternyata netizen belum mengetahui bahwa Frankenstein telah meninggal. Semua orang dapat menggunakan topeng, tetapi tidak semua orang dapat menjadi pembalap. Oleh karena itu, Hensi pun ingin Jensen menjadi pengganti Frankenstein untuk memuaskan para penonton. You're familiar with the death race. I want you to become Frankenstein. Just anyone can drive the car. His return to the track is highly anticipated. Namun Jensen menolak tawaran itu dengan tegas. Ia tidak bersedia mempertaruhkan nyawanya untuk orang seperti Hensi. Hensi juga memberitahukan bahwa mereka telah membuat kesepakatan siapapun orang yang berhasil memenangkan perlombaan sebanyak 5 kali akan dibebaskan. Dan sebelumnya Frankenstein, seorang pembalap terkenal itu, sudah mencatat 4 kemenangan sebelumnya. Dan Jensen diberi kesempatan yang menarik, hanya dengan 1 kemenangan saja maka ia bisa bebas dari penjara. Namun jika Jensen menolak, Hensi akan menempatkannya bersama geng Pachenko yang baru saja ia hajar. Karena Pachenko dan anak buahnya tidak akan memberi Jensen ketenangan selama di penjara ini. Mendengar hal itu, Jensen pun tidak punya pilihan lain selain setuju. Win 5 races. I might surprise you. I'm offering you your freedom, Mr. Ames. Jensen kemudian dibawa ke garasi tim Frankenstein, di mana ia bertemu dengan kepala tim bernama Udin dan 2 anggota tim lainnya bernama Genner dan Liz. Mereka akan membantu Jensen dalam persiapan kendaraannya. Lalu Udin memberitahukan Jensen bahwa di sana tidak ada seorang pun yang tahu identitas Jensen sebagai Frankenstein. Menurut Udin, Hensi adalah seorang wanita yang kejam dan tanpa ampun yang akan membunuh siapapun yang mengkhianati dan mengungkap rahasia mereka itu. Dan itulah sebabnya mengapa sampai saat ini hanya anggota timnya saja yang mengetahui kalau Frankenstein sebelumnya telah meninggal. Udin kemudian mengajak Jensen untuk melihat mobil yang akan digunakan nanti. Mobil itu dilapisi dengan plat baja dan memiliki kaca anti peluru. Di bagian belakang mobil itu terdapat tameng baja tebal yang berfungsi sebagai pelindung dari serangan belakang. Selain itu, mobil itu juga dilengkapi dengan senjata otomatis. Namun amunisi senjata akan diberikan kepada para peserta menjelang perlombaan untuk mencegahnya penyalahgunaan. Lalu Udin menugaskan Genner untuk menunjukkan fitur penting dalam mobil itu, yaitu korek api. Lalu Liz memberitahu Jensen bahwa sebenarnya Frankenstein telah memenangkan lebih dari 6 kali perlombaan sebelumnya. Itulah mengapa dia menjadi idola bagi para netizen. Mendengar hal itu, Jensen pun terkejut karena ini berbeda dengan yang dikatakan oleh Hensi sebelumnya, di mana Hensi mengatakan kalau Frankenstein hanya memenangkan 4 kali pertandingan. Di luar itu, Udin memberitahu Jensen bahwa death race terdiri dari 3 ronde. Pemenangnya adalah mereka yang bisa bertahan hidup dan mencapai garis finish terlebih dahulu. Dan setiap pembalap akan memiliki pendamping navigator, yaitu seorang wanita dari penjara khusus wanita yang akan membantu dalam navigasi dan pengisian ulang senjata. Dan satu-satunya pembalap yang menggunakan navigator pria adalah pembalap bernama Manchin Ganjo. Dia sangat ambisius untuk menang, bahkan dalam pertandingan terakhir dia menembak Frankenstein sehingga mobilnya meledak, namun dia tetap kalah. Liz lalu memberitahukan siapa lagi yang akan berpartisipasi dalam balapan itu, yaitu terdiri dari Porky, sang pemimpin mafia triad yang saat ini mendekam di penjara. Dan kemudian ada Krim, seorang psikopat yang terkenal.
serta Pachenko, seorang pemimpin gangster yang pernah bertarung dengan Jensen sebelumnya. Tak hanya itu, ada juga Travis, mantan pembalap yang dikenal pernah membunuh orang di lintasan karena mabuk. Generation Chinese American 10th generation triad. Their driver, Pachenko, has killed. Ketika mereka sedang asik bercerita, muncullah Menchin Ganjo yang datang menemui rombongan Jensen. Lalu Ganjo dengan tegas menyatakan bahwa kali ini ia tidak akan membiarkan Frankenstein lepas begitu saja. Dia bahkan berjanji untuk membunuhnya, karena ternyata ia tidak tahu kalau Frankenstein sudah tewas. Tidak lama kemudian, Jensen melihat dari kejauhan sejumlah tahanan yang dipaksa bekerja di lintasan balap dengan gelang GPS terpasang di tangan mereka. Kemudian Jensen pun teringat saat ia melihat pria bertopeng yang pernah membunuh istrinya, yang ternyata juga memakai gelang serupa. Keesokan harinya, semua orang bersiap-siap untuk memulai ronde pertama di balapan. Hansi memberikan cincin kepada Jensen, cincin yang biasa dipakai oleh Frank, dan Jensen memutuskan untuk mengenakan topeng Frank saat ia berjalan menuju arena balapan. The old Franks. Sebelum memasuki mobil, Udin memberitahu Jensen bahwa mereka akan mengaktifkan persenjataan di dalam kendaraan saat melewati sensor di lintasan pada lap kedua. Lalu para navigator Seksoy kemudian keluar dari dalam bus untuk mendampingi para pembalap. Dan seperti sebelumnya, Kay bertugas mendampingi Frankenstein. Di dalam mobil, Cash dengan cepat menyadari bahwa pria di sampingnya bukanlah Frank asli. Udin kemudian menjelaskan bahwa kaca mobil adalah kaca satu arah yang tidak memungkinkan orang melihat isi di dalam mobil. Setelah mendengar itu, Jensen pun melepaskan topengnya. Honey, you don't sound like Frank. Di suatu tempat lain, Hansi mulai melakukan siaran langsung balapan death race ini. Dengan kehadiran Frankenstein, jumlah netizen yang menonton secara langsung meningkat hingga mencapai 45 juta penonton. Hal ini jauh melampaui jumlah penonton dalam pertarungan antara Paris Hernandez dan KKJ. Dan kemudian balapan pun dimulai, di mana semua peserta bersaing untuk mengendarai kendaraan mereka secepat mungkin agar cepat sampai ke lap kedua agar bisa mengaktifkan senjata mereka. Semua peserta mulai saling menabrakkan kendaraan mereka, terutama si Ganjo ini yang sangat dendam pada Frankenstein. Lalu Cash mengarahkan mobilnya melalui jalan mabal yang memungkinkan membantu Jensen untuk kembali memimpin balapan. Namun Ganjo masih berusaha menabrak mobil Jensen. Ganjo dan Jensen pun saling bertabrakan dan akhirnya mereka mencapai lap kedua setelah melewati sensor senjata. There's a shortcut to the left. Beberapa peserta mulai saling menembak setelah tabrakan, dan krim menabrak mobil di depannya yang terjebak dalam perangkap, dan peserta itu pun tewas di dalam mobilnya. Sedangkan saat Ganjo berhasil mendapatkan senjata, saatnya baginya untuk menembaki krim. Namun krim membalasnya dengan menyemprotkan oli dan membuat mobil Ganjo tergelincir. Namun mobil krim di depan terperangkap dalam jebakan ranjau dan serangan rudal yang mengakibatkan mobil itu terlempar keluar jalur. Namun dengan keberuntungan yang luar biasa, krim masih selamat dan mampu keluar dari mobil itu. Namun tidak disangka-sangka Ganjo yang muncul dari belakang langsung menabrak mobil krim dengan begitu keras hingga mobil itu hancur berkeping-keping. Di depan setelah Jensen berhasil melewati sensor senjata, ia bersiap-siap untuk menembak. Namun senjatanya ternyata mengalami masalah. Namun untungnya Cash yang berada di sebelahnya segera peka. Ia kemudian membuka jendela dan memperbaiki senjata yang macet itu. Setelah senjata Jensen kembali berfungsi, Ganjo tiba-tiba muncul dari belakang dan langsung menembakinya. Saat Jensen berusaha mengeluarkan jebakan oli, ia menemui masalah lain, yaitu sistem pertahanan mobilnya yang juga mengalami kerusakan. Di saat yang bersamaan, Ganjo dan Pachenko menyerang Jensen dari belakang. Namun Jensen tidak menyerah dengan situasi yang sulit itu. Kemudian ia memiliki ide yang mantap. Ia melemparkan bensin melalui kursi pelontar, sementara Cash menggunakan korek api untuk melemparkan mobil di belakang mereka. Hingga akhirnya mereka pun berhasil mengalahkan satu mobil lawan dalam serangan itu.
Di tengah balapan, Jensen melihat Pachenko melakukan gerakan yang mirip dengan pria yang pernah membunuh istrinya. Namun karena kurang fokus, Ganjo pun berhasil menabrak Jensen dan membuatnya finish di urutan ke-6. Setelah perlombaan selesai, di hadapan Hensi, Jensen yang penuh amarah mengatakan kalau ia tidak akan melanjutkan balapan lagi. Namun Hensi dengan niat yang baik mengajak Jensen untuk berbincang dulu secara pribadi. Dalam obrolan itu, Hensi memperlihatkan sebuah foto putri Jensen, yaitu Piper, yang saat ini tengah diasuh oleh orang tua angkatnya. Hensi menegaskan jika Jensen tetap menolak melanjutkan balapan, ia tidak akan bertanggung jawab atas apa yang mungkin terjadi pada putri Jensen. Dalam momen itu, Jensen pun mengambil foto putrinya dan meninggalkan Hensi dengan perasaan campur aduk. Do you recognize these people? We both go home happy. Kemudian di tepi lapangan terlihat Udin memberikan informasi mengejutkan kepada Jensen bahwa sebenarnya ia telah bebas dari segala tuntutan hukum sejak lama. Namun kenyataannya Udin yang merupakan mantan napi masih mendapatkan penolakan dan ketidakterimaan oleh masyarakat. Hingga akhirnya ia pun memutuskan untuk kembali ke dalam penjara dan menjadi pemimpin tim Frankenstein. Udin merasa sulit untuk mempercayai bahwa Jensen benar-benar dipenjara karena tuduhan pembunuhan terhadap istrinya. Jensen kemudian memberitahu Udin bahwa ia tengah mencurigai Hensi berperan penting dalam kematian istrinya. Jensen menyadari bahwa Hensi sengaja menjebaknya agar Jensen bisa mengambil alih posisi Frankenstein. Hasrat Jensen untuk membalas dendam atas kematian istrinya sangat membara. Pada malam itu ketika tengah mengutak-atik mobil, Jensen melihat Pachenko melintas di belakangnya. Tanpa ragu ia pun memutuskan untuk mengikutinya. Namun rupanya Pachenko membawanya ke dalam bengkel miliknya. Dan disitulah tiba-tiba seseorang menyerang Jensen dari belakang lalu menangkapnya. Dan dengan bebas Pachenko menghajar Jensen. Pachenko merasa begitu terhina oleh Jensen di depan para tahanan lainnya, sehingga ia pun memiliki niat yang kuat untuk mengakhiri nyawa Jensen di dunia ini. Namun seolah jawaban atas doa Jensen, Liz kemudian muncul dari belakang memberikan bantuan tak terduga kepada Jensen. Melihat kesempatan ini, Jensen pun berhasil meloloskan diri dan dengan penuh kemarahan ia pun menghajar setiap anak buah Pachenko. Dalam serangkaian aksi cepat, Jensen berhasil menghajar Pachenko hingga terjatuh tersungkur. Dan karena terluka parah, Pachenko akhirnya mengakui bahwa dialah pelaku pembunuhan terhadap istri Jensen atas perintah Hensi. Selain itu, ia juga mengungkapkan bahwa ia dibantu oleh Ulrich untuk menjalankan rencananya itu. Mendengar hal itu, tentu saja Jensen sangat emosi. Namun saat ia akan mengeksekusi Pachenko, tak terduga mereka berdua diserang oleh serangan listrik dari Ulrich. Keesokan harinya semua orang bersiap-siap untuk menghadapi ronde kedua balapan. Di tempat ini dengan penuh antisipasi. Terlihat Jensen masih emosi dengan Pachenko dan lomba pun dimulai. Tidak terduga ternyata Jensen mengemudikan mobilnya dengan kecepatan yang rendah di belakang. Kemudian Jensen menanyakan kepada Case mengapa ia telah merusak mobilnya dalam balapan sebelumnya, sehingga mobilnya mengalami banyak masalah. Jensen menyadari bahwa Case jugalah yang bertanggung jawab atas kematian Frankenstein sebelumnya. Jensen kemudian mengancam akan melemparkan Case keluar jika ia tidak mau mengakui. Hingga akhirnya karena takut, Case pun mengakui bahwa ia dipaksa oleh Hensi untuk merusak mobil Frankenstein agar Frankenstein tidak dapat memenangkan perlombaan dan tetap berada di penjara. Sebagai imbalan, Hensi akan membebaskan Case dari penjara ini. Namun Hensi tidak pernah menduga bahwa Frankenstein akan tewas karena sabotase itu. Padahal yang ia ingin pastikan hanyalah Frank tidak menjadi juara. Setelah mengetahui hal itu, Jensen pun menyadari bahwa Hensi tidak akan membebaskannya dengan mudah dari penjara. Did you kill the old Frank? Sabotages rear weapons. That's what I wanted to know. Kemudian Jensen mempercepat kendaraannya mengejar para peserta lain di lap kedua. Tanpa ragu ia pun menabrak mobil Ganjo dan meninggalkannya. Di momen itu emosi Jensen terhadap Pachenko masih menguasai pikirannya. Dengan penuh kemarahan ia pun menempel erat mobil Pachenko. Jensen dengan tiba-tiba memutar mobilnya dan melepaskan tembakan ke arah mobil Pachenko.
Sebuah asap muncul dan mengakibatkan mobil Pachenko menabrak pembatas. Jensen pun kemudian menghentikan kendaraannya itu lalu keluar dari dalam mobil. Lalu ia pun berjalan menuju Pachenko. Di depan semua orang, Jensen mengakhiri keberadaan Pachenko di dunia ini. Kemudian tiba-tiba Hansi memberikan perintah kepada petugas untuk membawa truk perang dan menembaki semua peserta di sekitarnya. Dan akibat tembakan truk perang itu, beberapa peserta terjatuh dan hancur. Hansi dengan sengaja melakukannya untuk meningkatkan rating penonton. Bahkan truk itu menggunakan meriam untuk menghancurkan mobil salah satu peserta. Dan sekarang hanya Ganjo dan Frankenstein lah yang tersisa sebagai peserta balapan. Lalu Jensen mengambil inisiatif untuk menghubungi Ganjo. Ia mengajak Ganjo untuk bersama-sama mengatasi truk perang itu agar mereka bisa berlomba secara bebas. Dan dengan strategi yang cerdik, Jensen dan Ganjo berhasil menghadang truk perang itu dari kedua sisi dan berhasil menghancurkannya. Pada malam harinya, Ganjo mengunjungi Jensen di bengkelnya. Namun saat mendengar suara Jensen selama balapan sebelumnya, Ganjo menyadari bahwa yang sekarang ia hadapi bukanlah Frankenstein yang asli, melainkan Jensen yang menyamar sebagai Frank. Di tempat lain, Ulrich mulai curiga bahwa Jensen sudah mengetahui semua kebenarannya. Akibatnya, Hansi pun memerintahkan Ulrich untuk membunuh Jensen setelah balapan berakhir. Keesokan harinya sebelum memulai ronde ketiga balapan, semua orang dikumpulkan untuk mendengarkan pidato dari Hansi. Sedangkan di tempat lain sambil menyelinap, Ulrich memasang bom di bawah mobil Jensen. Beberapa saat kemudian ketika peserta lain sedang bersiap-siap, Odin menunjukkan sesuatu kepada Jensen. Pada malam harinya, ketegangan pun mulai melanda saat semua orang bersiap untuk melihat duel sengit antara Ganjo dan Frankenstein di ronde terakhir. Di dalam sel, Hansi dengan serius menemui Jensen dan menawarkan surat pembebasan sebagai imbalan jika Jensen mampu memenangkan perlombaan kali ini. Dan tibalah saat perlombaan pun dimulai. Namun setiap kali Jensen melintasi sensor senjata, Ulrich dengan gesit mematikannya. Namun Ganjo yang selalu berhasil mendapatkan senjata terus-menerus menyerang mobil Jensen dari belakang, yang memaksa Jensen hanya bisa pasrah menerima tembakan itu. Saat tameng di belakang mobil Jensen mulai hancur, Jensen pun dengan cepat memerintahkannya untuk melemparkannya ke arah Ganjo. Tetapi Ganjo dengan lihai menghindarinya. Hingga tibalah di lap terakhir, Ganjo dengan penuh percaya diri menembakkan rudal miliknya. Tapi alih-alih mengenai mobil Jensen, rudal itu malah menghantam dinding penjara hingga terjadilah kekacauan di sana. Jensen dan Ganjo berhasil melarikan diri keluar penjara melalui jembatan dengan berani. Sementara itu Hansi yang terkejut langsung marah menyaksikan kejadian itu. Lantas ia pun memberikan perintah kepada seluruh polisi untuk mengejar mereka berdua dengan segera. Namun tidak disangka Ganjo dan Jensen telah merencanakan semua itu sebelumnya. Hansi yang semakin marah tak terkendali segera menekan tombol bom yang ada di dalam mobil Jensen. Namun terungkaplah bahwa Odin telah berhasil melepaskan bom itu sebelumnya dan melakukan peretasan. Kehadiran helikopter diperintahkan oleh Hansi untuk mengejar Jensen, dan itu membuat situasi semakin rumit dan memunculkan kekacauan. Namun Jensen dengan taktik yang cerdik melemparkan galon bensin di atas jembatan yang menyebabkan kehancuran puluhan mobil polisi yang mengejarnya. Setelah berhasil melintasi jembatan, Ganjo dan Jensen pun memutuskan untuk berpisah. Namun dua helikopter tetap mengintai Jensen dari atas. Di tengah perjalanan, Jensen memutuskan untuk melompat keluar dari mobilnya. Sementara Cash mengambil peran sebagai Frankenstein palsu, dan dengan sengaja ia membiarkan dirinya ditangkap oleh polisi. Sementara itu, Jensen dan Ganjo berhasil menyusup ke dalam sebuah kereta barang untuk melarikan diri. Sedangkan di penjara, Hansi mendapatkan penghargaan atas rekor jumlah penonton tertinggi dalam balapan kali ini. Namun saat penghargaan itu dibuka, ia menemukan sebuah bom yang langsung meledak dan menghancurkan Hansi dan juga Ulrich dari kejauhan.
yang ternyata itu adalah ulah dari Udin. I love this game. 6 bulan kemudian di Meksiko, Ganjo dan Jensen kini bekerja sebagai montir di sebuah bengkel mobil. Suatu hari seseorang datang dengan mobil sportnya yang berhenti di tempat itu. Yang ternyata itu adalah Cage yang juga telah bebas dari penjara. Ia sengaja datang untuk bertemu dengan Jensen di sana. Hingga di akhir film, Jensen akhirnya bisa berkumpul kembali dengan putri kecilnya. Dan film pun berakhir dengan kebahagiaan yang mantap cuy. Oke, jika film ini lumayan ramai, kita lanjut ke sequel keduanya, Death Race cuy.